Beberapa waktu lalu, Smash pun akhirnya merilis album perdananya yang berjudul Yippee Smash. Akankah album perdananya ini dapat sukses melebihi singlenya terdahulu? Hanya waktulah yang akan menjawab semuanya. Seneng karena selama 1 tahun kita berkarya dengan mengandalkan single kita dan puji Tuhan banyak yang suka, dan akhirnya sekarang kita punya karya nih dalam satu bentuk album gitu. Pertama kali pengen banget garden party itu Zaki sama papanya Zaki. Looks like Menikah adalah penyatuan dua hati dalam satu bingkai cinta. Wajar kalau kemudian banyak orang memilih merayakan penyatuan cinta itu secara meriah. Termasuk Fanny Fabriana dan Zaki. Bertempat di sebuah hotel berbintang di Bandung, Fanny dan Zaki pun menggelar resepsi mewah dengan konsep garden party. Sebenarnya sih yang pertama kali pengen banget garden party itu Zaki sama papanya Zaki. Dia pengen banget garden party gitu kan. Terus akhirnya setelah diomongin, wah kayaknya seru juga nih kalau konsepnya garden party. Jadi makanya acara tadi pagi sama malam sama-sama di garden. Setelah melewati rangkaian acara adat pernikahan selama berhari-hari, Fanny dan Zaki pun akhirnya tiba di pelaminan yang menjadi puncak acara. Di hadapan para tamu undangan yang hadir, pasangan pengantin berbahagia ini pun mengucapkan terima kasih sekaligus memohon doa agar pernikahan mereka bisa langgeng hingga tutup usia. Konsep pernikahannya seru, rame, simple, dan juga tertib gitu ya. Jadi kita yang datang juga enjoy. 1, 2, 3. Selamat untuk Fanny dan juga Zaki. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tidak seperti Fanny dan Zaki yang memilih resepsi glamor, Sandi Syarif dan Pilsa Idrus lebih memilih resepsi yang simpel meski tetap mewah. Cantik banget tadi Pilsanya, kelihatannya banget. Terus abis itu Om Sandi lagi, maksudnya Bang Sandinya kelihatan bahagia gitu dan seneng sih gitu. Ya mereka mukanya ya seneng lah. Apalagi Sandy kan gitu kan. Gue tahu lah gitu. Gue suka, dia suka cerita sama gue cerita sama dia segala macam. Jadi ya akhirnya bro, bujangan gue lepas duluan ya kata dia. Kita juga keliling ke semua tamu, jadi tamu bisa ngeliat langsung pengantin. Jauh jalan harus ditempuh Sandi Syarif sebelum jatuh ke pelukan Pilsa. Pramugari sebuah penerbangan swasta yang usianya lebih muda 10 tahun tersebut akhirnya sanggup membuat Sandi berani melangkah ke pelaminan. Selamat untuk Sandi dan Pilsa. Semoga langgeng cinta kalian berdua. Selamat menempuh hidup baru buat Bang Sandi dan Pilsa. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga lo cepat punya anak, Sen. Langgeng, cepat dapat momongan, ya, amin. Seperti dua pasangan selebriti di atas, bunga-bunga kebahagiaan juga sedang mekar di hati para personel boyband Smash. Bagaimana tidak, dalam sekejap saja, Smash terbilang sukses merenggut cinta publik negeri ini.
Seperti apa perjalanan karir Smash? Bagaimana mereka menata diri hingga akhirnya menjadi boyband nomor 1 di tanah air? Smash. Kehadiran 7 anak muda ini memang benar-benar sedang menjadi fenomena di panggung musik tanah air. Siapakah sebenarnya ke-7 personil Smash dan seperti apakah mereka membangun karir hingga bisa sukses merajai panggung musik Indonesia? Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu, selalu pelukku menetes tiap dekat kamu. Kenapa salah tingkah tiap kau tatap. Fenomenal. Ya, kata itulah yang tepat untuk menggambarkan keberhasilan Smash. Lewat single perdananya yang berjudul I Hurt You, Smash pun berhasil merajai panggung musik tanah air. Tidak hanya penampilan fisiknya saja, aksi panggung serta kostum yang memukau jelas membuat boyband yang digawangi Rafael, Rangga, Morgan, Diki, Bisma, Ilham, dan Reza ini menjadi pusat perhatian fansnya yang tergabung dalam Smash Blast. Ada berapa kostum sih? Terus nanti mereka pakai kemeja putih ini, cuma konsepnya rahasia, nanti kita lihat aja. Konsepnya di panggung ntar langsung. Aksesorisnya yang biasa, ini biasanya Bisma yang pakai topi-topian. Terus ini ada dasi-dasian, biasanya Diki, terus Ilham juga yang pakai. Kapten. Panas ya. Kan mau foto sama bosnya sama rekon. Tidak hanya di belakang panggung, aksi Smash pun kian berlanjut seru kala tengah menikmati waktu senggangnya di kota Bandung. Tanpa basa-basi, para personil Smash ini pun langsung memburu aneka keperluan manggung di sebuah distro langganannya tersebut. Sekarang kita mau belanja nih, belanja ya. Biasa kita beli barang juga di sini ya. Kalau nggak di sekitar sini, pokoknya banyak banget distro-distro yang keren-keren. Cocok ya sama style kita. Masya. Sip. Udah kemana? Cekidot. Cekidot. Mana ini? Ukurannya udah pas. Saya beli celana pendek yang tadi. Buat cinta. Hah? Ini apa? Saya tidak pernah menyanyi tentang lagu cinta yang lain. Kenapa? Ini cuma satu aja. Garis-garis nih, jadi dapat satu lagi baju merah dan medium. Gede banget ya. Ini saya pengen punya baju yang seperti ini ya, karena jarang saya punya baju UKMC, jadi ini salah satu baju. Dan setelah beberapa bulan belakangan selalu membuat cenat-cenut penggemarnya di seluruh Indonesia, beberapa waktu lalu, Smash pun akhirnya merilis album perdananya yang berjudul Yippie Smash. Akankah album perdananya ini dapat sukses melebihi singlenya terdahulu? Hanya waktulah yang akan menjawab semuanya. Seneng karena selama 1 tahun kita berkarya dengan mengandalkan single kita dan puji Tuhan banyak yang suka, dan akhirnya sekarang kita punya karya nih dalam satu bentuk album gitu. Seperti Smash, Citra Idol pun akhirnya meluncurkan sebuah hit single perdananya yang berjudul Everybody Knew. Seperti apa klip single terbarunya tersebut? Lama tak terdengar gaungnya, Citra Idol hadir dengan gebrakan baru. Sebuah hit single diluncurkan. And I tell you once again, oh baby,
Citra Idol kembali menunjukkan taringnya. Setelah cukup lama tak terdengar gaungnya, runner-up Indonesian Idol 2010 ini hadir dengan hit single terbaru berjudul Everybody Knew. Selain tampil dewasa, dalam single terbarunya ini, Citra pun hadir dengan balutan irama musik jazz yang merupakan ciri khas dari suaranya tersebut. Lagunya pop jazz, kembali lagi ke karakter Citra ada di jazz gitu. Cuman Citra bener-bener memang nggak mau ke jazz total gitu. Citra maunya tetap ada unsur popnya, ada alunan-alunan Melayunya juga gitu. Jadi memang Citra pasin dengan musik Indonesia gitu. Kehadiran Citra dengan membawakan irama musik jazz kali ini diakuinya untuk memanjakan telinga penikmat musik Indonesia yang hanya bisa mendengarkan irama alunan jazznya lewat pentas Idol beberapa waktu yang lalu. Semoga lagu Citra mau musik apapun gitu, dengan genre apapun gitu, asal Citra yang ngebawain, semoga gitu. Citra sangat berharap itu bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Prodinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Sabtu pukul 14:15 tentunya hanya di RCTI Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.